Jadi satu trafo 30 ampere dengan voltase 56. Kalau untuk beratnya lumayan berat, saya sendiri aja tidak mampu ngangkat. Jadi ini tetap terpasang, tetap tersedia untuk di bagian soket kabel komputernya ini. Nanti akan saya bungkus saja supaya aman. Dan nanti akan saya lubangi lagi untuk kabel yang lebih besar menggunakan 3 mili. Jadi masing-masing sudah saya pasangi pengaman untuk di bagian belakang ini. Jadi kalau memang ada bermasalahan sebelah, kemungkinan fuse atau sekring ini putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ismail Dadang di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya sedang merakit sebuah power pesan-pesanan sahabat-sahabat, dan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan sahabat-sahabat untuk merakit powernya. Dan alhamdulillah pesanan sahabat-sahabat juga sangat antusias sekali, sangat banyak sekali untuk beberapa bulan ini. Jadi di sini buat sahabat-sahabat, saya ingin menanggapi beberapa komentar-komentar yang sudah kurang tepat dan tidak ada dasarnya sama sekali. Jadi untuk itu buat sahabat-sahabat yang sudah komentar yang tidak suka dan lain sebagainya, yuk kita ngopi dulu biar pikiran kita jernih, biar hati kita tenang, semuanya kembali ke damai. Yuk kita ngopi, daripada kita memikirkan persoalan orang sementara persoalan kita sendiri masih lintang kepukang. Jadi di sini ada komentar yang ingin saya tanggapi di sini, info palsu. Jadi komentarnya seperti ini. Jadi pertanyaan saya, komentar seperti itu sejak kapan saya menipui Anda? Jadi Anda repot amat mengurus pekerjaan saya, repot amat mengurus kehidupan saya dan lain sebagainya. Jadi hati-hatilah dalam berkomentar, karena di sini sudah ada kata-kata Anda sendiri, hati-hati sama orang ini. Berarti Anda sudah menjelekkan nama saya, karena di media sosial juga ada badan hukumnya. Jadi kalau memang Anda tidak hati-hati, jadi hati-hatilah dengan berkomentar. Jadi buktikan dulu komentar Anda, apakah saya pernah membohongi Anda, mengakali Anda dan lain sebagainya. Jadi buktikan dulu. Kalau hanya punya pendapat sendiri, sabar dulu untuk berkomentar seperti ini. Jadi hati-hati, lebih baik daripada berkomentar mengurusi urusan orang lain, urusi dulu pekerjaan Anda. Lebih baik kita ngopi lagi, biar semuanya pada tenang, semuanya pada damai. Karena di sini tidak ada cari musuh. Kita di sini sama-sama mencari rezeki, sama-sama mencari makan dengan yang halal. Yuk kita ngopi. Terus di sini ada lagi komentar-komentar yang cukup banyak di sini. Andika Pratama, ya ini terserah, ini pendapat dia terserah seperti itu. Info palsu Sapudi, Bapak Ismail Dadang kemarin pas ditelepon. Jadi Bapak info palsu Sapudi ini kemarin memang ada telepon saya ingin pesan power. Memang betul, Anda telepon saya, cuman cara Anda mau memesan itu salah. Maka timbullah kecurigaan saya, orang ini mau kemana arahnya. Maka saya ngomonglah seplitat pelitut. Terus di sini masalah uji load, Anda minta dibikinkan video tentang uji load. Apa urusan Anda dengan pekerjaan saya? Pekerjaan saya sudah banyak yang beli, sudah banyak yang pakai, tidak ada pernah yang kecewa. Belum ada yang mengatakan di sini kecewa. Belum ada komentar yang merasa kecewa di sini di kolom komentar YouTube saya tentang buatan saya. Justru Anda aja sendiri yang repot betul mencari kesalahan-kesalahan. Dari yang kecil dibesarkan, yang besar dibesarkan lagi. Jadi apa tujuan dan maksudnya tidak tahu juga. Jadi lebih baik kita mengurus urusan kita masing-masing, sama-sama mencari rezeki. Jangan sampai kita tidak dipercaya orang, karena membuat orang percaya itu sangat susah sekali. Jadi itulah hal yang saya jaga. Tapi di sini bukan saya yang menjelekkan nama saya pribadi, tapi Andalah yang ingin menjelekkan nama saya. Ini di sini buat info palsu Supadi. Hati-hati dengan orang ini, dan komentar yang lain juga banyak. Dan banyak lagi di sini untuk komentar-komentar yang orang yang sama sekali belum pernah memakai power saya. Jadi buat sahabat-sahabat yang seperti ini, ya, saya tidak tahu entah tabat kita ini
lagi pikiran bagaimana, entahkah sepi order, maklumlah dalam sekarang PPKM, jadi tidak ada pekerjaan, jadi mencari kesalahan-kesalahan orang aja, termasuk diri saya sendiri juga diungkit kesalahannya. Jadi saya tidak pernah merasa membohongi orang, tidak pernah merasa membodohi orang untuk power-power kekuatan yang saya buat. Semuanya aman, berjalan lancar sampai sekarang. Ya, yang namanya barang elektronik kalau masalah ada kerusakan, itu wajar. Yang namanya barang elektronik, entah itu kesalahan dari pribadi saya, entah itu kesalahan dari perjalanan, entah itu kesalahan dari pemakaian, itu bisa saja terjadi. Jangankan barang rakitan saya yang masih dalam posisi belajar. Pabrikan aja di dalam rumah saya ini banyak sekali yang rusak. Bayangkan pabrikan aja, apalagi yang rakitan. Jadi buat sahabat yang sudah tidak senang dengan apa yang sudah saya buat, dengan apa yang sudah saya lakukan, mau itu saya menguji load, mau itu saya uji osiloskop, mau menggunakan frekuensi setinggi apa, mau menggunakan download berapa ribuan. Di sini saya tidak untuk mempromosikan produk. Di sini saya pemakai produk. Jadi kalau saya mempromosikan produk, saya pakai 506 ini, saya load hasilnya segini-segini, itu saya mempromosikan produk. Tapi kalau saya hanya pemakai produk, saya load, tidak pernah saya buatkan video. Karena kalau saya buatkan video, banyak yang diuntungkan di dalam video ini. Jadi maka tidak pernahlah saya buat. Jadi mau saya load atau tidak, power teman-teman, Anda tidak perlu repot, Anda tidak perlu pusing-pusing mengurusi. Saya tidak pernah mengakali orang bahwa power 2000 saya bilang 5000, tidak pernah. Power 1000 saya bilang 2000, tidak pernah. Justru power 1000 saya bilang 500, power 500 saya bilang 2,5. Nah, itulah prinsip saya. Tapi kebanyakan yang saya dapat, kalau saya mau secara fair-fairan merusak nama teman-teman yang lain, karena banyak sekali power teman-teman yang masuk ke tempat saya. Kalau saya uji load dan semua saya buatkan video, otomatis saya merusak teman-teman yang sudah membuat. Saya tidak mau seperti itu, karena kita sama-sama di sini mencari rezeki, sama-sama mencari makan, sama-sama mengumpulkan recehan. Jadi untuk apa untungnya saya menjelekkan power rakitan teman yang udah masuk ke tempat saya, lalu saya buat video tersebar luas. Saya bukan orang tipe seperti itu. Justru tidak pernah saya buatkan videonya. Walaupun saya buatkan videonya, itu udah barang sudah saya buat versinya seperti versi saya. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk apa repot ngurus kehidupan saya? Mau saya berdosa, mau saya tidak, itu saya tahu dosa kok semuanya. Saya dididik kok dengan orang tua saya, pikiran saya dididik, hati saya dididik, rohani saya dididik, semuanya dididik. Jadi saya punya balance untuk semua itu. Jadi intinya di sini saya tidak ada mencari permusuhan di dalam sebuah konten. Setiap konten yang saya buat sahabat-sahabat, di sini saya merangkul sebanyak teman sebanyak mungkin. Jadi buat masalah komentar, karena Anda sudah menjelekkan nama saya, berarti hati-hatilah di dalam berkomentar. Jadi apalagi ada yang mengatakan komentar Anda dihapus dan lain sebagainya. Dibaca dulu di atas komentar Anda sebelum Anda menulis. Berkomentarlah dengan sopan dan baik, sesuai dengan pedoman komunitas, bukan dihapus Anda sendiri komentar yang kurang bagus. Jadi seperti itu aja tanggapan saya buat sahabat-sahabat yang sudah menanggapi sebuah video-video saya yang merasa tidak senang. Ya ada baiknya ya kita ngopi aja dulu daripada kita mengurusi urusan orang. Lagi pula saya tidak bisa seperti siapa-siapa. Mungkin teman-teman pun tidak bisa seperti saya. Jadi kita kan berdiri dengan masing-masingnya, porsi dengan masing-masingnya, rezeki dengan masing-masingnya. Jangan pernahlah takut tersaing dan lain sebagainya. Percaya Allah selalu adil terhadap hambanya. Itu aja. Termasuk kopi ini sudah dapat rezeki untuk saya. Dari tadi sudah saya minum. Oke, buat sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi ini sebuah power yang sudah selesai saya buat, pesanan sahabat-sahabat kita yang berada khususnya di Jawa Timur. Jadi ini saya simpan di tengah-tengah rumah, karena kenapa saya tidak mampu mengangkat, karena ini sangat berat sekali. Jadi di sini untuk sebuah power ini menggunakan double trafo 30 ampere yang kemarin sudah saya pakai manggung. Jadi alhamdulillah menggunakan posisi main di 4 ohm 18 dengan coil 100. Ini sangat aman sekali. Justru yang low-nya menggunakan coil 100 juga itu agak sedikit hangat. Tapi kalau untuk
karakter subnya itu sangat aman sekali, tidak ada terasa hangat sama sekali untuk di bagian bodinya. Karena menggunakan 2 speaker 18, 2 speaker 15. Jadi posisi di 4 ohm sangat aman sekali dan hasil suaranya pun sangat menggelegar dan horek sekali. Jadi seperti ini tampilan di bagian depan untuk sebuah power yang sudah selesai saya buat. Jadi di sini tetap menggunakan 2 saklar, 1 saklar, 1 trapo, 1 saklar, 1 trapo. Dan untuk di bagian dalam, saya perlihatkan buat sahabat-sahabat. Jadi di sini untuk di bagian dalam ya seperti ini. Jadi 1 trapo 30 ampere dengan voltase 56, 1 trapo 30 ampere juga dengan merek BGR. Dan di sini menggunakan elko sebanyak 12 buah kiri, 12 kanan untuk di bagian elko atau PSU-nya. Jadi di sini sudah dilengkapi semua untuk di bagian karakter-karakter dalam. Jadi power ini kalau sahabat-sahabat mau main 4 ohm ya oke-oke aja, mau main di posisi 2 ohm juga oke-oke aja. Tapi umumnya kalau untuk dalam durasi lama, amannya itu di titik 4 ohm. Jadi kalau 2 ohm itu untuk sebuah power seperti ini saya rasa sudah sangat berat sekali. Jadi untuk power yang seperti ini, kalau untuk beratnya lumayan berat, saya sendiri aja tidak mampu ngangkat karena posisi beratnya sekarang ini posisinya 54 kilo. Jadi lebih dari 1 sak semen 3 roda. Jadi untuk di bagian transistor sebuah power ini saya menggunakan produk Toshiba 2SC 5200 dengan posisi sebanyak 16 set. Dan untuk di bagian kit drapernya saya tetap menggunakan SOCL 506 seperti yang sudah saya buat yang lalu-lalu. Jadi seperti ini penampakan untuk di bagian sebuah power yang double trapo menggunakan kit draper 506 sama antara kiri dengan kanan. Dan di sini kemarin saya membuat double trapo 30 ampere yang saya pasangi PCB di sini, ternyata sampai ke tempat si pemesan PCB-nya ada yang patah, jadi saya rubah menggunakan siku aluminium bekas heatsink power juga, saya potong 2 supaya tidak mudah. Karena ini tujuannya kenapa? Kalau ini tidak dipasang seperti ini, dia ada menimbulkan medan magnet. Jadi kalau saling dihubungkan seperti ini, jadi dia tidak ada menimbulkan medan magnet. Supaya tidak ada kedengaran suara ngorok di bagian speaker. Tapi kalau saya tidak gabungkan seperti ini, di speaker itu ada suara ngoroknya atau suara getarannya dari medan magnet. Jadi alhasilnya saya buatlah untuk penahan traponya seperti ini dan sekaligus penahan untuk di bagian bodi. Jadi kalau dibuat seperti ini, kalaupun kita angkat posisi sebelah seperti ini, jadi untuk di bagian trapo ini tidak bergeser antara satu dengan yang satunya. Jadi saya buatlah seperti itu. Terus untuk di bagian belakang sini sudah lengkap dengan soft start, lengkap dengan protect, lengkap dengan penguat. Jadi untuk sebuah power ini tampakkan kalau di bagian dalam seperti ini menggunakan double trapo 30 ampere. Dan untuk di bagian depannya seperti ini. Dan kalau untuk di bagian box, saya menggunakan box bell yaitu ML938. Jadi boxnya menggunakan box ML938 seperti itu. Jadi di sini ada lubang untuk lampu sinyal bawaan, dan di sini tambahan saya yaitu untuk di bagian protect dan di bagian klipnya. Jadi sudah saya buat. Terus untuk di bagian belakang, sekarang kita lihat untuk di bagian belakang. Jadi di sini untuk di bagian belakang seperti biasa. Jadi ini berfungsi kalau mau menggunakan binding pos speaker seperti ini juga bisa digunakan. Kalaupun menggunakan soket Spicon juga bisa digunakan. Demikian juga untuk di bagian input mau menggunakan Canon juga bisa digunakan dan menggunakan RCH juga bisa digunakan. Dan di sini saya lengkapi dengan pengaman yaitu 1 trapo, 1 fuse atau 1 sekring. 1 trapo, 1 sekring, 1 trapo, 1 sekring. Nah, di sini yang belum saya pasang ialah untuk kabel. Kabel ini karena dia menggunakan double trapo, jadi saya tidak bisa menggunakan pakai kabel komputer. Jadi ini tetap terpasang, tetap tersedia untuk di bagian soket kabel komputernya ini. Nanti akan saya bungkus saja supaya aman. Dan nanti akan saya lubangi lagi untuk kabel yang lebih besar menggunakan 3 mili
kali 2. Jadi panjangnya kurang lebih 2 meter. Jadi kalau memang saya menggunakan kabel seperti jack komputer ini karena tidak ada ukuran yang besar. Yang ada itu 1,8. Jadi saya menggunakan kabel AC-nya ini 3 mili supaya untuk hasil tegangan dan ampere khusus yang masuk ke trafo itu benar-benar murni dan dikeluarkanlah ke speaker itu juga betul-betul murni. Jadi seperti ini. Jadi masing-masing sudah saya pasangi pengaman untuk di bagian belakang ini. Jadi kalau memang ada bermasalahan sebelah, kemungkinan fuse atau sekring ini putus. Dan di sini khusus untuk sekring di bagian trafo. Sementara untuk sekring di bagian kit sekaligus di bagian transistor finalnya sudah saya lengkapi. Di sini ada 2 sekring, di sini juga 2 sekring. Jadi di sebelahnya demikian juga ada 2 sekring. Jadi di sini mencakupi 8 set transistor elko, yaitu 2 sekring antara sekring main dan sekring plus. Demikian juga di sini ada sekring main dan sekring plus. Tapi kalau untuk di bagian power ini, yang putus di bagian sekring ini, suara tidak ada perubahan, tidak serak dan lain sebagainya. Cuman tenaganya yang berkurang. Tapi kalau sekring putus di bagian belakang, nah ini di bagian belakangnya, kalau salah satu sekring putus di bagian belakang ini, maka suaranya sudah berubah total, yaitu bisa menjadi serak atau ngorok. Karena salah satu tegangan di bagian entah itu min, entah itu plus, tidak terhubung ke bagian kit draper dan transistornya, maka dia bisa menjadi ngorok ataupun serak. Nah, seperti inilah untuk sebuah power yang sudah saya buat menggunakan trafo double 30 ampere. Jadi alhamdulillah kalau untuk kekuatan power ini bisa menghandle speaker entah itu 4, 2 kiri 2 kanan diposisikan 4 ohm ataupun menggunakan speaker 4 kiri 4 kanan diposisikan 4 ohm dengan cara di seri antara 2 speaker dijadikan satu menjadi 4, posisinya kembali ke 4 ohm. Demikian juga kalau main di posisi 4 ohm menggunakan 2 speaker kiri 2 speaker kanan, tinggal sahabat paralelkan aja untuk satu speaker menggunakan 2 speaker. Jadi usahakan untuk power sejenis ini yang sudah saya alami, gunakan speaker yang wattnya di atas 1000. Jadi jangan menggunakan speaker yang watt di bawah 1000. Kalau bisa gunakan speaker yang watt 1200 atau 1600. Bisa dikali 4 ataupun bisa dikali 8. Dengan cara 4 kiri 4 kanan kalau dikali 8. Entah itu dengan cara seri paralel ataupun main 4 speaker dengan cara di paralel. Kalau 4 speaker otomatis 2 kiri 2 kanan dengan cara di paralel. Kalau menggunakan 4 sebelah atau 8 stereonya, yaitu dengan cara 2 speaker di seri 2 speaker di seri, itu baru di paralel di bagian powernya ini, maka dia kembali ke 4 ohm. Maka power ini sangat pas sekali. Kalaupun sahabat memaksakan untuk main di posisi 2 ohm, ini power rakitan saya rasa bukan tidak aman, sangat aman sekali. Cuman untuk keamanan jangka panjang saya rasa posisikanlah di bagian posisi 4 ohm saja. Jadi kalau sahabat mau mencoba dalam durasi pendek, ya boleh silakan. Tapi kalau dalam durasi panjang, dalam 1 harian ataupun dalam 1 hari lebih, ya saya rasa bukan berarti tidak mampu, tapi dia sudah panas. Tapi kalau main 1 atau 2 jam, saya rasa sangat oke sekali kalau posisi di bagian 4 ohm. Jadi seperti ini untuk tampilan sebuah power yang menggunakan double trafo. Pesanan sahabat-sahabat kita yang berada di Jawa Timur. Jadi seperti itulah hasil dari sebuah power yang sudah saya buat. Jadi kalau sahabat-sahabat ada yang merasa kurang puas dan lain sebagainya, ya itu terserah sahabat-sahabat. Yang jelas itulah cara kerja saya dan itulah hasil buatan saya. Saya tidak ada menyangkut pautkan dengan urusan orang. Urus diri kita masing-masing. Semoga sukses selalu, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.